Setiap kali selesai bercinta, Respati seringkali mengantuk. Lira kembali teringat pada rencananya untuk membicarakan Ayudhya yang ingin mengajak Rin tinggal bersama. Namun ia urungkan ketika melihat sang suami kelelahan dan mengantuk. Dari yang ia baca, laki-laki memang lebih cepat mengantuk setelah bercinta. Mark Lehner dan Billy Goldberg MD, penulis buku Why Do Men Fall Asleep After Sex, menerangkan bahwa pengerahan tenaga saat melakukan seks telah menguras glikogen yang merupakan penghasil energi yang ada dalam otot. Pria memiliki massa otot yang lebih banyak dibanding perempuan. Karena itu, mereka akan merasa lebih cepat lelah dan mengantuk setelah seks. Respati yang telah memejamkan mata kembali membukanya perlahan, lalu melirik sang istri yang masih awas menerawang ke langit-langit. Jari-jari itu mengusap pipi sang istri lembut hingga Lira pun terkesiap. "Sayang, kenapa belum tidur?" tanya Respati dengan segaris senyum. Lira merasa inilah waktu yang tepat untuk mengatakan semuanya. "Mas, sebenarnya ada yang ingin Lira omongin." "Mau ngomongin apa?" Respati mengubah posisinya lalu bersandar di bantal. Lira menghirup nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya. "Tadi siang Mbak Ayudhya kesini. Ia ingin mengajak Rin tinggal bersamanya. Bima mungkin akan sulit untuk diajak tinggal bersama ibunya, karena Bima masih merasa asing pada Mbak Ayudhya." Respati tersentak mendengar penuturan Lira. Setelah sekian lama Ayudhya sibuk dengan karir dan jarang menjenguk anak-anak, kini ia datang untuk meminta Rin tinggal bersamanya. Entah kenapa, dalam hal ini Respati lebih memihak pada egonya. Ada rasa tak ikhlas melepaskan Rin. Ia tahu, Ayudhya adalah ibu Rin, wanita itu yang melahirkan sang putra. Namun jika ia menahan Rin untuk tinggal bersamanya, ia telah bersikap egois. Rin sudah 17 dan berhak memutuskan sendiri. "Mas, kenapa diam?" Lira tahu, ini berat untuk Mas melepaskan Rin. Lira juga sebenarnya merasa berat. Tapi Rin harus dilibatkan. Ia berhak memutuskan. Respati mengangguk. "Iya sayang, nanti Mas akan tanya sama Rin, apakah dia bersedia ikut ibunya atau tidak." Lira mengangguk. Ia tahu, suaminya dapat menyikapi semua ini dengan dewasa dan bijak. "Bima, di tangan kakak ada apel sama jeruk. Bima mau pilih mana?" Rin mencoba mendapat kontak mata dari Bima. Satu tangannya memegang apel, satu tangan yang lain memegang jeruk. Bima hanya menatap kedua buah itu sekilas. Ia kembali menyusun mobil-mobil kecil menjadi bentuk memanjang. Ia susun deretan mobil itu membentuk barisan rapi dan berpola dari besar ke kecil. "Bima, look at me please." Rin masih belum ingin menyerah. Ia menunjukkan satu apel tepat di depan wajah Bima. Setelah adiknya menatapnya, Rin menyejajarkan apel itu dengan matanya. Bima menatap sang kakak dengan tampang datarnya. "Which one do you like? Apple or orange?" Bima masih terdiam, tapi dia mulai tertarik untuk mengamati apel dan jeruk di tangan kakaknya. "Orange," ucap singkat Bima sembari mengambil satu jeruk dari tangan kakaknya. "Good boy." Rin tersenyum dan mengacak rambut sang adik. Lira dan Respati yang tengah duduk di sofa menyaksikan keduanya dengan rasa syukur yang membuncah karena Rin bisa menjadi seorang kakak yang baik, yang menerima keadaan adiknya, dan tentu saja sangat menyayangi Bima. Respati memikirkan bagaimana perasaan Bima ketika kakaknya tak ada lagi di rumah karena tinggal bersama ibunya. "Rin," panggil Respati. Rin menoleh ke arah ayahnya. "Iya, Pak." "Hari ini Mama Ayudhya akan datang ke sini. Ia meminta kamu untuk tinggal bersamanya. Keputusan ada di tanganmu, Rin." Respati bicara setenang mungkin. Seakan hal ini tak menjadi beban untuknya. Rin terdiam. Ia tak begitu terkejut dengan penuturan sang ayah. Ibunya pernah menemuinya dan memintanya untuk tinggal bersama.
Mama dulu pernah ngajak Rain ketemu sepulang sekolah. Mama meminta Rain tinggal bersamanya. Rain masih memikirkan, balas Rain. Kamu berhak memutuskan. Papa gak akan memaksa sesuatu yang kamu tidak menghendakinya. Rain mengulas senyum tipis. Makasih, Pa. Papa udah bijak menyikapi soal ini. Nanti Rain akan ngasih jawaban saat Mama datang ke sini. Respati mengangguk. Ia tak menyangka Rain ternyata lebih siap dibanding dirinya. Pukul 10 pagi, Ayudhya datang ke rumah. Di hari Minggu ini, ia punya kesempatan untuk bertemu dua putranya. Sayangnya Bima masih belum bisa menerima kehadirannya. Bahkan anak itu menepis tangan sang ibu ketika Ayudhya berusaha untuk membelai rambutnya. Hal ini membuat perasaan Ayudhya retak. Hatinya bahkan sudah bergerimis kendati ia selalu menyunggingkan senyum. Mereka langsung membicarakan inti persoalan. Ayudhya menunggu jawaban Rain. Matanya sesekali memperhatikan Bima yang duduk anteng di pangkuan Lira. Anak itu tengah fokus pada mobil-mobilan dalam genggamannya. Hati itu masih patah, dan ia baru menyadari bahwa patah hati paling menyedihkan adalah ditolak oleh anak sendiri. Lebih sakit lagi melihat perempuan lain lebih bisa mengambil hati sang anak. Ma, Rain menatap Ayudhya lembut. Respati dan Lira saling beradu pandang. Dari cara Lira menatap, Respati tahu istrinya tengah membesarkan hatinya untuk siap dengan apapun keputusan Rain. Rain bersedia tinggal bersama Mama, tapi Rain juga ingin diberi kebebasan untuk datang atau menginap di rumah Papa kapan saja yang Rain mau. Ayudhya bisa bernafas lega. Tentu dia akan memberikan kebebasan untuk Rain jika ia ingin datang ke rumah papanya dan menginap. Tentu sayang, Mama akan kasih kamu kebebasan untuk datang ke rumah papa kamu, atau bahkan menginap. Mama gak akan melarang. Ayudhya tersenyum lebar. Rasa haru menyeruak dari dasar hati. Respati menghargai keputusan Rain meski ada rasa sedih. Sekian tahun ia besarkan Rain dan mendampingi anak itu melalui masa-masa pentingnya, terutama terkait OCD yang diidapnya. Kini ia harus merelakan Rain tinggal bersama perempuan yang telah melahirkan putranya itu. Lira turut bersedih, tapi ia juga bangga akan sikap Rain yang sudah memutuskan secara bijak. Dia memang akan tinggal bersama ibunya, tapi anak itu pun akan sering mengunjungi papa dan adiknya. 2 hari ini Rain mulai tinggal bersama Ayudhya. Dia cukup nyaman tinggal di rumah sang mama, yang meski tak seluas rumah papanya, tapi tampilannya begitu rapi dan bersih. Ada rasa rindu pada suasana rumah papanya yang hangat dan dipenuhi canda tawa, terutama ketika ia bermain bersama Bima. Memang anak itu kadang tidak selalu merespons, tapi ia sangat merindukan kebersamaannya dengan adiknya. Rain mencoba memusatkan perhatiannya kembali pada tugas biologi yang belum ia kerjakan. Ia buka buku cetak biologi lembar demi lembar. Hingga akhirnya, ia menyadari bahwa buku yang ada di hadapannya bukan buku miliknya, melainkan buku milik Belva. Ada nama Belva di halaman awal. Ia menduga salah mengambil buku saat mengerjakan tugas kelompok bersama Belva, Chandra, dan Aldebaran. Ketika ia membuka salah satu lembar, ia menemukan secari kertas bertuliskan beberapa kalimat. Aku menyukainya. Iya, sepertinya aku menyukainya. Aku suka hujan. Dan aku suka cowok yang dipanggil hujan. Entah, ini cinta atau sekedar mengagumi. Tapi aku selalu memikirkannya. Rain, Rain, Rain. Aku tak tahu apa di hatimu pernah tertulis namaku.